kasih sudah mengunjungi Museum Bahari. Nah, perkenalkan nih aku Reisha Dan aku Nila. Kita siswi magang dari SMKN 9 Jakarta. 9 SMK. SMKN 9 Jakarta. Iya. Oke. Jadi aku di sini ingin jelaskan tentang profil Bahari dulu ya. Boleh, boleh. Dulunya gedung ini merupakan gudang rempah-rempah pada masa Belanda, dan pada masa pendudukan Jepang, gedung ini difungsikan sebagai tempat logistik atau penyimpanan senjata pada masa saat Jepang. Dan setelah Indonesia merdeka, gedung ini dialihfungsikan sebagai tempat PLN PTT, dan pada tahun 1977 gedung ini diresmikan sebagai Museum Bahari oleh Bapak Ali Sadikin. Jadi Bapak Ali Sadikin itu Gubernur DKI pada masa saat itu. Oh iya. Oke. Nah, aku mau ngejelasin peta ini. Ini peta kota Batavia yang asli itu berada di Museum Amsterdam di Belanda. Nah, ini tuh kota Batavia. Kota Batavia itu yang dikelilingi oleh benteng-benteng. Yang sisanya itu hanya ada di Museum Bahari ini. Nanti kita bisa lihat sisa bentengnya di atas. Nah, kota Batavia itu hanya dikelilingi kayak gini. Sedangkan pribuminya pada tinggalnya di luar dari benteng. Nah, yang ditinggal di dalam benteng ini hanya orang-orang Belanda. Jadi kan banyak tuh jalan yang namanya kebun jeruk, kebun teh. Nah, kenapa? Karena kan dulu itu banyak kebun-kebun juga kan. Terus juga ada jalan yang namanya Gunung Sari. Itu dinamainnya kenapa? Karena kita bisa melihat view Jakarta seharian. Kalau Bapak lihat juga kan di depan tadi ada Menara Syahbandar ya. Betul. Nah, di sini ini letaknya Museum Bahari. Kalau di sini kan nggak ada Menara Syahbandar ya. Kenapa? Karena lukisan ini dilukis pada tahun 1800, sedangkan Menara Syahbandar itu dibangun pada tahun 1852. Dia itu dari Sulawesi Selatan atau dari suku Bugis. Kalau dilihat lebih dekat, di sini ada 7 layar ya Pak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bukan Indonesia kalau tidak ada filosofilnya. 7 layar ini yang diartikan dengan 7 samudra osean dan 2 tiang yang diartikan dengan kedua orang tua, yaitu ayah dan ibu. Kapal ini pernah berlayar dari Jakarta ke Kanada untuk mengikuti pameran namanya Vancouver, dan pada tahun 2002 kapal ini tenggelam di Kepulauan Seribu. Ada beberapa bagian kapal pinisi yang bisa diselamatkan, yaitu ada komodi gulingnya di sebelah sana. Jadi ini pemberat untuk mengikat tangga ini untuk menstabilkan tangganya. Jadi tangganya ini untuk turun dari kapal pinisi ke Skoci yang bisa diselamatkan dari kapal pinisi. Kemudian gulingnya ini untuk membelokkan kapal. Jadi contoh itu kayak setir mobil. Iya, iya, iya. Selanjutnya ada miniatur Jung Jawa. Nah, ini tuh yang dari Kerajaan Majapahit. Nah, ini kenapa kita bisa tahu bentukannya seperti ini? Karena ada lukisannya di Candi Borobudur. Zaman Hindu-Buddha. Kekurangan dana akhirnya membuat piring ini untuk dijual ke masyarakat seharga 10.000, yang dimana tuh dulunya 10.000 1 juta, seharga 1 juta. Berarti piring ini dulu harganya 1 juta ya? Iya. Paku kan cepat karatan ya, jadi menggunakan pasak. Pasak itu sama gunanya sama paku. Seperti paku ya? Iya, Laut Kanada. Ini kapal pinisi Laut Kanada ya? Pas pameran. Juga ada dokumentasi sambutan itu ya di daerah Makassar. Ini dokumentasi sambutan pinisi ya? Iya, dan ini apa namanya? Kru-kru dari kapal pinisi. Nah, salah satu dari mereka itu pernah datang ke sini menceritakan saat kejadian di kapal pinisi. Ini lampu navigasi ya? Iya.
kapalnya dia, sedangkan dia balik lagi ke Belandanya itu membawa rempah-rempah. Nah, di sini juga banyak meriam-meriam kecil. Kenapa? Karena mereka itu melewati laut yang banyak perompaknya. Ya, untuk melindungi rempah-rempah. Yang aslinya juga masih ada sih di Belandanya. Oh, aslinya masih ada di Ya. Belanda ya? Sekarang jadi Tempat wisata. Dan lanjut lagi, di sini ada senjata yang sangat bernilai harganya, yaitu meriam. Di sini ada 2 jenis meriam, yang ada yang dari Nusantara dan ada yang dari Belanda. Kalau yang dari Nusantara itu dia memiliki corak dari kerajaan Mataram, dan yang dari Belanda itu dia memiliki logo VOC dan inisial kotanya. Kalau yang A ini dari Amsterdam, H ini dari Hoek, dan Z itu dari Zeeland. Prosesnya itu sangat unik. Dia terbuat dari satu batang pohon. Nama pohon itu pohon meranti, yang di tengahnya itu dikeruk, dilubangi menggunakan alat namanya belayung yang ada di sana. Ya. Dan dia di tengahnya itu dikasih air dan melakukan pengasapan. Jadi hanya boleh kena asapnya aja, nggak boleh kena apinya. Kalau kena apinya dia akan retak seperti ini, Seperti yang di tengah. Jadi itu melakukan pengasapan itu selama 7 hari 7 malam, dia akan memuai. Nanti Ini yang kena api ya? Iya, ini yang versi gagal. Berarti yang gagal ya? Iya. Oh, ini versi gagalnya. Kok yang itu? Ini yang sudah memuainya, namanya Jukung Barito. Kalau ini bakal Jukung. Itu Jukung Barito namanya? Iya. Jadi ini tuh fungsinya untuk mengangkut hewan ternak, contohnya seperti sapi. Dia tuh bisa membawa sekitar 200 ton. Dan di sini ada atapnya, jadi atapnya itu bisa digunakan untuk tempat tinggal para nelayan. Perahu ini juga di Madura tuh udah jarang sekarang karena udah tergantikan dengan kapal fiber. Ada foto aslinya itu di sebelah sini. Kapal perang juga, perahu perang. Iya, kapal perang. Untuk laut armada laut. Ini ada perahu ketinting. Dia tuh fungsinya itu untuk berdagang di pasar apung yang ada di Banjarmasin. Ini juga Mesinnya ada ya? contohnya di iklan RCTI. Pasak ya. Jadi itu nggak cuman kapal Pinisi aja yang menggunakan pasak, tapi Museum Bahari juga menggunakan pasak. Dan bangunan ini juga terbuat dari kayu ulin dan kayu jati. Makanya kuat banget dari zaman para Belanda. Ini gergajinya juga masih asli. Oh, ini aslinya. Iya. Lantai gitu ya, tapi lantai 3 tuh kayak cuman Kosong lantai 3, jadi nggak boleh dinaikin. Hanya boleh dinaikin lantai 1 dan ini replika ya. Kalau layarnya ini terbuat dari pohon beri. kulit pohon beri. Nah, ini perahu Padewakang. Jadi perahu Padewakang ini nenek moyangnya kapal Pinisi. Jadi kapal Pinisi terinspirasi dari perahu Padewakang. Sama ini juga dari Sulawesi Selatan. Nah, ini juga lantainya kan besar-besar ya. Ini itu diukur oleh kaki orang Belanda.
Iya, kan tinggi Kepalanya kan. jadi. Nah, ini ada perahu Sandek, dia dari Sulawesi Barat. Ini gunanya itu untuk menangkap ikan dan hasil tangkapannya itu ditaruh di dalam sini. Bisa dibuka. Wow, iya, iya. Ini masih asli. Dan para nelayannya orang-orangnya pada duduknya di atas sini. Kolam pengukur ketinggian. Jadi tuh saat musim hujan, air ini akan naik, sedangkan musim kemarau, air ini akan surut. Berarti ini ada airnya? Iya, ini asli dari laut. Nyerap gitu, tercampur ya sih udah tercampur sama tanah. Masuk. Jadi tuh air ini juga pernah meluap sampai sini. Berarti ini banjir? Iya. Dan airnya itu meresap ke dinding-dinding musim bahari. Jadi dinding-dinding musim bahari ini melakukan Terdapat penggaraman gitu. Oh gitu. Penggaraman dinding. waktu banjir besar. Sini ada perahu Cadik Nusantara milik Bapak Effendi Sulaiman, seorang jurnalis. Nah, beliau tuh pergi berlayar ke Brunei sendirian. Jadi itu hanya seorang diri beliau ke Brunei. Naik bawah ini? Ya, naik kapal ini. Awalnya juga kan ini ada 2 cadik ya, tapi saat pulang ada kejadian ombak, akhirnya beliau melepas cadik satunya. Cadik Jayapura. Jadi tuh ini dibuatnya itu dari satu batang pohon, nama pohon itu seba dari Papua. Warna-warna ini tadinya tuh asli. Ini asli. Yang merah itu dari darah hewan atau dari bunga mawar. Kalau yang hitam ini dari tinta cumi dan putih ini dari kapur. Jadi pas dirangkai nih di musim bahari itu asli orang Papua yang merangkainya. Ada ritualnya juga. Ini dari Cirebon. Tahun berapa kebakaran? 2018. Ini sisa-sisanya? Iya, ini sisa kayunya, kayu jati dan kayu lin. Sulit dipadamkan. Makanya pemadamannya itu selama 3 hari 3 malam. Nah, kalau jembatan ini namanya jembatan Simanis, jembatan Ancol. Ini hanya syuting aja Pak, kalau yang aslinya itu adanya di Ancol. Jembatan Ancol.
hanya pajangan aja, tapi sebenarnya ada maknanya lagi nih. Nah, itu untuk memperkokohkan bangunan. Jadi kalau misalkan ada getaran ada gempa bumi, ini juga biasanya untuk merekat, untuk menahan getaran gempa bumi. Ini ada Laksamana Malahayati membuat prajurit namanya Inombale, sebuah organisasi namanya Inombale. Tapi itu dia mengumpulkan para janda yang ditinggal suaminya perang untuk membunuh si Cornelis de Houtman. Nah, Cornelis de Houtman ini yang membunuh suaminya Laksamana Malahayati dan orang Belanda pertama yang datang ke Sunda Kelapa. Menggantikan Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Setelah Jayakarta diganti lagi menjadi Batavia, lalu diganti lagi menjadi Jakarta sampai sekarang. Di sini ada Abel Tasman, William Blake, sama James Cook. Jadi tuh Abel Tasman ini yang menemukan Pulau Tasmania, dan William Blake sama James Cook ini yang menemukan Pulau Australia. Benua Australia. Filipina. Ini penemu Laut Filipina. Iya. Orang ini. Ya, dia orang Portugis. Dia tuh orang Portugis. Tadinya dia tuh baik ya, ingin membantu Indonesia, tapi lama-kelamaan tuh dia rakus dan dia tuh jadi seorang mata-matanya orang Portugis. Jadi dia pulang ke negaranya untuk memberitahu bahwa di Indonesia tuh kayaan rempah-rempah. Jadi makanya Indonesia tuh dijajah tuh karena Ini, istilahnya dia cepu lah. Kalau di Mata-mata. Indonesia, iya. Di sini ada Laksamana Cheng Ho. Beliau ini orang Cina tapi Islam, dia Cina Islam. Beliau juga punya masjid yang berbentuk kelenteng di Semarang, namanya Sampokong. Dia juga punya banyak istri, tapi yang disahkan dalam Islam hanya 4 istri. Dia yang melukis peta juga. Asalnya dari Maroko. Dia juga seorang seniman. Bisa dilihat kan di belakang-belakangnya itu penuh dengan lukisan. Iya, dia seorang kartografi juga. menemukan jalur sutra yang warna merah itu, garis-garis merah, atau disebut juga jalur perdagangan. Beliau dari Venice, Italia. Beliau tuh orang Belanda pertama yang datang ke Sunda Kelapa. Nah, awalnya itu beliau baik, ingin berpartisipasi kepada masyarakat pribumi untuk membeli rempah-rempahnya. Tetapi lama-kelamaan beliau rakus. Jadi
beliau membeli rempah-rempah dengan harga yang murah. Nah, Cornelis Liotman ini diusir, lalu pindah ke Maluku, bertemu The Alvin yang di sebelah sana. Nah, setelah itu juga beliau, si Cornelis Liotman ini diusir lagi ke Aceh dan bertemu dengan Laksamana Malahayati. Nah, ini juga diganti 2 minggu sekali. Makanya Indonesia tuh dijajah itu karena kita kayak kan rempah-rempah. Kalau pada zaman Eropa, bangsa Eropa itu ada cengkeh, biji pala, lada, sama kayu manis karena untuk menghangatkan tubuh di sana. Yang di sebelah sana ada pedagang India menyiar agama Hindu. Di sini ada Ahmad Ibnu Majid, beliau menyiar agama Islam. Iya, jadi nggak dibopong, jadi menggunakan katrol. Di sini kan ada 3 lantai ya Pak. Lantai pertama itu untuk distribusi, lantai kedua itu untuk packing, dan yang lantai 3 itu untuk menjemur rempah-rempah. Ini untuk memantau para kapal yang bersandar. Thank you for watching this video until it is finished.